Baik, kita lanjutkan. Kemudian tiba hari kebangkitan. Hari kebangkitan disebutkan ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah ada nafkhatain atau salasa nafkhat? Apakah ada 2 kali tiupan sangkakala atau 3 kali tiupan sangkakala? Taruhlah kita katakan 3 tiupan sangkakala. Yang pertama nafkhatul ula, tiupan sangkakala pertama, ya. Tiupan pertama yang disebut dengan nafkhatul faza'. Kemudian tiupan yang kedua yang dikenal dengan nafkhatu as-sa'q. Kemudian yang ketiga baru namanya al-ba'ats. Nafkhatul ba'ats. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya proses terjadinya hari kebangkitan dengan 3 tiupan sangkakala. Yang pertama namanya nafkhatul faza'. Tatkala sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka semua orang ketakutan, kaget. Pertanda akan terjadi perubahan di alam semesta ini. Wa yauma yunfakhu fis sur. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala hari ditiupkan sangkakala, maka semua yang di langit dan di bumi ketakutan luar biasa, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua akan datang kepada Allah dalam kondisi rendah dan hina. Ya. Ini namanya nafkhatul faza'. Tatkala itu sangkakala maka orang ketakutan, maka terjadi namanya hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tatkala bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Wa kharajatil ardu athqalaha. Tatkala bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa idzal biharu fujirat. Tatkala lautan meluap, lautan keluar, bukan cuma tsunami sampai seluruh muka bumi. Keluar lautan tersebut menutupi daratan. Kemudian apa? Wa idzal biharu fujirat. Setelah lautan tersebut keluar meluap, kemudian lautan tersebut berubah menjadi lautan api. Apa yang terjadi dengan bumi? Yang terjadi dengan gunung. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Engkau melihat gunung kelihatannya kokoh, maka pada hari kiamat akan diterbangkan seperti awan. Diterbangkan, dicabut dari pasaknya, kemudian ditabrakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hancurlah gunung-gunung tersebut, la tara fiha iwajan wala amta. Kau tidak akan melihat ada lagi lembah maupun ya gunung, semuanya telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, idza sama'un fatarat, hari tersebut tatkala langit terbelah. Idza sama'un syaqqat, tatkala langit terbelah. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza kusyitat, ya kata Allah langit tersebut kemudian ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kulit dari hewan kemudian dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya, dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah melipat langit-langit tersebut, ya, was samawati matwiyatun bi yaminih. Maka langit-langit kemudian dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim." Wahai manusia sekalian, takutlah kepada Rabb kalian. Sungguh gempa yang terjadi pada hari kiamat sangatlah dahsyat. Kita tidak berbicara gempa dunia yang sungguh mengerikan, yang sangat menakutkan. Kita bicara tentang gempa yang sangat dahsyat, jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita alami di dunia ini. Itu gempa tatkala hari kiamat. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha." Tatkala kalian melihat hari tersebut, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang sedang menyusui anaknya tidak akan dia pedulikan dengan anaknya. Ini gambaran bagaimana seorang ibu sangat sayang kepada anaknya dan dia sedang menyusui anaknya. Namun tatkala tiba hari tersebut, dia tidak akan pedulikan anaknya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang berjalan seperti orang mabuk namun mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tapi azab Allah sangat pedih. Itu namanya nafqatul ula, nafqatul faza', semua ketakutan. Setelah itu namanya nafqatul sa'aq. Wa nufikha fis sur. Fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah. Maka ditiupkan kedua kali oleh malaikat Israfil sangkakala tersebut. Maka semua yang ada di langit dan di bumi semuanya tewas, semuanya mati, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang malaikat Jibril tidak ikut mati. Ada yang mengatakan hamalatul arsy yang memikul ya arsy Allah tidak mati. Ada yang mengatakan malaikat Israfil juga tidak mati. Ada yang mengatakan malaikat Israfil setelah meniup dia juga mati. Namun Allah
menghidupkan dia kembali. Maka semuanya akan tewas. Kemudian setelah itu baru kemudian nafkhatul ba'ats. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tiupan untuk membangkitkan manusia. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan sangkakala yang berikutnya, tiba-tiba manusia bangkit dari kuburan mereka sambil menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang disebut dengan hari kebangkitan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi manusia tatkala dibangkitkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradun muntashir." Mata mereka terbelalak ketakutan. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburan, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang bertaburan. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan hayaro, mereka bingung mau kemana, seperti belalang yang terbang tidak ada arahnya. Mereka kaget dengan kondisi tersebut. Tiba-tiba dibangkitkan matahari dengan jarak 1 mil. Mereka bingung apa yang mereka lakukan. Hari tersebut, yauma yafirul mar'u min akhi, tatkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan meninggalkan ibunya dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dia akan meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Kenapa? Seorang masing-masing sibuk dengan urusannya. Hari yang sangat mengerikan pada hari tersebut. Oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan burlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak bawa apa-apa, tidak ada secercah dunia yang dia bawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Demikianlah sebagaimana kami mulai penciptaan, kami akan ulangi lagi. Sebagaimana seorang anak lahir di atas muka bumi ini, dari perut ibunya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak ada harta yang dia bawa, demikian juga tatkala dibangkitkan pada hari kiamat. Jangankan dibangkitkan pada hari kiamat. Tatkala seorang dikubur, apa yang dia bawa? Tidak ada yang dia bawa. Harta yang dia kumpulkan selama ini, rumah yang dia miliki, harta yang sangat banyak yang dia miliki, tidak ada yang dia bawa ke dalam kuburan. Sampai-sampai kalau orang meninggal di Arab Saudi, meskipun dia kaya raya, meskipun dia punya hotel, meskipun dia punya kebun-kebun yang banyak, kalau dia meninggal dunia, tidak ada harta yang dia bawa untuk dirinya. Kenapa? Kain kafannya gratis, proses penyelenggaraan jenazah gratis. Dia datang masuk dalam kuburan tanpa ada sepeser dari duit yang dia kumpulkan selama ini dia bawa ke dalam kuburan. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun. Dia masuk dalam kuburan, tidak ada yang dia bawa dari hartanya. Tidak bisa dia manfaatkan sama sekali. Bagaimana kita tatkala dia dibangkitkan? Kata Nabi SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan. Dibangkitkan dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Jangankan dunia yang begitu banyak, sendal saja tidak punya tatkala dibangkitkan. Jangankan sendal, pakaian dia tidak punya untuk dibangkitkan. Semua yang dia miliki dia tinggalkan. Jabatan, kehebatan, kekuasaan, semua dia tinggalkan. Dia bangkitkan dalam kondisi demikian. Tidak ada jabatan tatkala di akhirat kecuali 2, penghuni surga atau penghuni neraka. Semua jabatan ditinggalkan. Limanil mulkul yaum. Milik siapa kerajaan pada hari tersebut? Lillahil wahidil qahar. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tidak ada yang bisa sombong pada hari tersebut dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya. Maka manusia dibangkitkan dalam kondisi sangat mengenaskan, tidak memiliki apa-apa yang dia kumpulkan selama ini di atas muka bumi. Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Seorang hati-hati di atas muka bumi ini. Boleh dia kumpulkan hartanya, boleh dia bersenang-senang, tapi dia harus punya simpanan untuk akhiratnya. Karena apa yang dia kumpulkan akan dia tinggalkan. Semuanya tidak ada yang dia bawa dalam kuburannya, apalagi dia bangkit dengan membawa harta tersebut, tidak sepeser pun yang akan dia bawa.